Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Robi Asril. Di video kali ini saya hanya akan membahas tentang cerita kisah saya, yaitu ketika itu saya di Bit Gondoro. Kejadiannya bermula waktu itu saya tidur di jam istirahat. Biasanya saya kerja di jam 7 pagi, lalu kemudian istirahat di jam 3 sore. Tahu nggak? Di jam 3 sore itu sampai rumah saya biasanya tidur. Hari-hari saya biasanya tidur sambil melepas penat sampai 1 jam atau 1 jam setengah, lalu kemudian siap-siap untuk kembali berangkat kerja. Tapi pada waktu yang saya istirahat itu ada kejadian aneh yang terjadi dengan diri saya, yaitu ketika saya tidur tiba-tiba seperti ada yang menghimpit. Padahal saya merasa begitu sesak, tapi mata saya tidak bisa dibuka. Saya berteriak dan berusaha memanggil orang di sekeliling. Bahkan ibu saya sendiri pun tidak mendengar teriakan saya. Singkat cerita, akhirnya saya pun bisa membuka mata. Tapi saya heran, itu apa tadi yang terjadi? Kenapa begitu sesak di dada dan terasa begitu membuat saya menjadi sulit untuk bernafas. Akhirnya saya memikirkan untuk tidak menghiraukannya, lalu kemudian lanjut bekerja seperti biasa. Hingga akhirnya selesai di jam 10 malam. Herannya, pada malam harinya saya tidak diganggu. Hanya saja saya diganggu pada pukul 3 sampai jam 5 sore yang waktu itu saya jam istirahat dan saya tidur. Lanjut ke hari kedua, di mana waktu itu saya tidur lagi di jam istirahat jam 3 sore untuk melepas penat tadi, dan ternyata kejadian di awal tersebut kembali terjadi. Tahu nggak teman-teman, yang terjadi pada saat saya tidur itu saya melihat sosok bayangan hitam. Mata saya sulit dibuka, tapi bayangan hitam itu dengan bersuara menggelegar, seperti itu. Tapi saya tidak hiraukan. Setelah saya bangun dan sadar, karena udah kejadian sebelumnya saya udah merasakan, saya berusaha untuk biasa saja. Tapi saya bertanya kepada ibu saya, ibu ada ngelihat sesuatu nggak? Ada ini nggak? Melihat sesuatu atau saya berteriak dan lain sebagainya? Ibu saya menjawab, gak ada, perasaan kok tidur biasa aja. Saya kaget, padahal saya udah merasakan sesak yang luar biasa, tapi ibu saya tidak tahu. Dan akhirnya saya pun berusaha untuk menghiraukannya. Lanjut di hari ketiga, nah disinilah titik klimaksnya. Saya tidur lagi, tapi pas sebelum saya tidur saya sempat berpikir saya nggak mau tidur kalau kejadian ini terjadi lagi. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk tidur. Tapi di tidur yang ketiga ini saya benar-benar melihat sosok itu adalah sosok genderuwo yang besar sekali. Taringnya panjang, matanya merah, badannya hijau. Dan pada akhirnya saya pun tersadar setelah kejadian. Dia mengintip saya sambil berkata, "Akulah yang selama ini mengganggumu, karena kau telah mengganggu aku." Aku berusaha bertanya kepadanya, kenapa aku? Apa yang kulakukan kepadamu? Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma hanya berkata, "Kau telah mengganggu rumahku." Singkat cerita, setelah aku sadar, aku berpikir apa yang telah aku lakukan. Flashback beberapa hari kemudian, apa yang aku lakukan. Ternyata rumah aku tuh kan tingkat 2. Ya, dia semi papan gitu. Jadi kebetulan waktu itu umuran masih labil lah ya kan, masih 17 tahun kalau nggak salah. Jadi aku malas turun untuk kencing ke kamar mandi. Akhirnya aku memilih kencing melalui jendela itu yang lantai 2 itu cuma kamar satu gitu aja. Nah, kebetulan arah jendela arah ke belakang, dan di situ ada pohon besar, dan ternyata disitulah Gondoro penemunya. Akhirnya aku pun mendatangi pohon itu sambil meminta maaf, dan akhirnya clear dan selesai, dan aku tidak diganggu lagi.